Shalom saudara sekalian, bersyukur pada Tuhan pada kesempatan pada hari ini, setiap kita masih boleh datang beribadah, sekalipun saat ini kita beribadah secara online. Biarlah di tengah kondisi saat ini, kita boleh tetap bersyukur, tetap berserah, dan tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah juga setiap kita mau memiliki hati yang mau untuk dibentuk Tuhan, dan menyadari bahwa kita adalah umat yang berharga di mata Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita naikkan pujian, berharga di matamu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati sejenak untuk kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa atas semesta alam. Kami bersyukur pada hari ini kami diizinkan Tuhan, kami dilayakkan Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Sekalipun kami terpisah-pisah di rumah kami masing-masing, tetapi kami Tuhan percaya bahwa Tuhan yang menyatukan hati kami untuk kami bersama-sama menyembah Tuhan. Bila Tuhan juga berbicara kepada kami dan menolong kami untuk menanggap dengan seluruh keberadaan hati kami. Bila Tuhan juga yang mengubahkan kami, supaya sungguh hidup kami boleh berguna bagi Tuhan dan sesama. Menyerahkan setiap anggota jemaat yang bertugas, supaya Tuhan menolong kami boleh melayani jemaat GKI Wiyung ini. Kami juga berdoa untuk pembicara pendeta Andreas Catur, Tuhan menolong dan mengurapi bibirnya. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup,
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 10. Pujilah Tuhan Sang Raja, bait 1 dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu berkau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang maha kudus, padukan suaramu, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Biarlah hari ini pun juga menjadi bagian kita merasakan kasih setia Tuhan, sehingga kita boleh tetap menikmati anugerah Tuhan, di mana Tuhan Yesus tetap mengasihi kita di tengah segala keadaan saat ini. Mari kita mengangkat pujian, Yesus tetap mengasihi aku. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Ia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Limpah meruah sukacitaku, Yesus membuka rantai dosaku. Oleh darah-Nya ditebus, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, ketika saat ini kami dapat berhimpun
untuk beribadah, sekalipun masih harus di rumah. Dengan kerendahan hati kami memohon belas kasih-Mu atas dosa yang sudah kami lakukan, karena betapa seringkali di tengah kondisi kami menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, persoalan yang membuat kami mengalami satu tekanan di dalam hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Tanpa sadar kami merasa bahwa diri kami tidak berharga. Sehingga disitulah kami menganggap Tuhan tidak mengasihi kami. Tuhan tidak peduli kepada kami. Bahkan tanpa sadar kami pun juga marah kepada Tuhan atas keadaan yang terjadi, yang kami alami, yang di luar apa yang kami harapkan. Maka itu ya Bapa, ampuni kami. Supaya di tengah segala kondisi yang sulit yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih setia Tuhan yang menopang kami. Inilah kami ya Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Saya undang kita berdiri bersama. Firman Tuhan sebagai berita anugerah terambil di dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu.
Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk, kita akan mempersiapkan hati, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kini tiba saatnya kami berdiam diri untuk mendengar akan apa yang Tuhan mau sabdakan bagi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan membaca di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-43, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang ku ciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang menyimpan dalam hati dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini di dalam ibadah walaupun masih online, kita percaya bahwa hidup kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan, yaitu kitab Yesaya yang sudah kita baca tadi, dengan satu tema berharga di mata Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, umat Israel pada saat itu sedang berada di dalam pembuangan. Sebagai satu bangsa, tidak lagi memiliki identitas karena berada di dalam pembuangan, dikuasai oleh bangsa Babel. Satu kondisi yang mengenaskan, satu keadaan yang sangat berat untuk mereka hadapi sebagai umat Tuhan. Di tengah kondisi yang begitu sulitnya, karena kehilangan kesempatan, apakah masih ada masa depan bagi mereka? Satu kondisi yang sangat pelik yang mereka sedang hadapi. Nah, di dalam kondisi seperti itu secara umum, banyak daripada umat Tuhan itu mengalami satu kondisi di mana mereka kehilangan harga dirinya. Mereka merasa dirinya tidak lagi berharga karena seolah-olah dibuang oleh Tuhan. Maka di tengah kondisi seperti itulah Tuhan berseru melalui Nabi Yesaya bahwa engkau berharga di mataku. Satu pernyataan, satu statement yang Tuhan berikan bahwa umat Tuhan sekalipun dalam kondisi terpuruk, sekalipun di dalam kondisi yang sangat berat, yang seolah-olah tidak ada masa depan, tetapi keberadaan mereka tetap berharga. Saya kira ini penting Bapak Ibu untuk kita renungkan juga di tengah kondisi hidup kita pada saat ini. Kira-kira apa yang membuat, seberapa berharganya sih kalau kita ini di tengah kondisi yang berat, lalu kita merasa aku ini tidak ada apa-apanya, aku ini tidak ada nilainya, kita mengalami keputusasaan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau mengingat Saudara, bahwa di dalam kehidupan kita secara pribadi, saya mendaftarkan di dalam tayangan ini, saudara, bahwa udara yang kita hirup selama 1 tahun itu memiliki nilai, jadi kalau di total semuanya, saudara ya, itu nilainya bisa mencapai puluhan miliar. Itu di dalam kurun waktu 1 tahun. Jikalau kita kalikan dengan umur kita sampai hari ini, itu berapa ratus miliar, bahkan bisa dihitung itu triliunan. Tetapi apakah memang itu yang membuat diri kita berharga, saudara? Sementara ketika Yesaya menuliskan di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, saudara, bahwa kebaikan manusia, kesalahan manusia, kehebatan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi apanya yang bisa membuat umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu merasa berharga? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan hidup kita ini sebenarnya nilai berharganya itu dari mana? Saudara, ada seorang ayah yang memberikan jam waker kepada anaknya, dan jam waker ini sudah cukup usang, tampaknya tidak menarik begitu ya, penampilannya pun juga sudah lusuh begitu. Lalu diberikan kepada anaknya, lalu anaknya suruh menanyakan, kira-kira harganya ini berapa? Lalu anak itu diminta untuk datang ke toko jam, lalu ketika ditanyakan kira-kira ini nilainya berapa, ini harganya berapa? Yang punya toko itu mengatakan, ini tidak ada harganya sama sekali, ini sudah tua, ini tidak ada apa-apanya. Lalu si anak itu kembali kepada ayahnya, bahwa jam waker ini tidak ada nilainya. Penjual toko pun juga dikasihkan pun tidak mau, apalagi suruh membeli. Lalu sang ayah mengatakan, coba jam ini bawa ke kolektor jam antik. Betul saudara, anaknya ini datang ke kolektor jam antik. Lalu ketika pemilik kolektor jam antik itu melihat jam waker ini, oh, dia langsung merespon, wow, ini luar biasa, ini hebat. Saudara-saudara, keberadaan jam waker itu bisa jadi orang menilai sangat bervariasi. Tetapi ketika ada orang yang tahu
siapa yang membuat jam waker itu, lalu memberikan satu penghargaan, saudara, itulah yang terjadi di dalam diri kita. Maka itu ketika Tuhan berseru melalui Nabi Yesaya kepada umat Tuhan di tengah pembuangan itu, dengan satu statement, engkau berharga di mataku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan mengatakan engkau berharga, saudara, ini menarik sekali. Karena kata berharga itu di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata yahar, yang berarti bernilai atau berharga karena siapa yang membuat. Jadi kalau jam waker tadi yang sudah kuno, yang seolah-olah tidak ada harganya sama sekali, tetapi ketika orang tahu siapa yang membuat jam waker itu, menjadi takjub. Lalu jam waker walaupun sudah usang, tetapi memiliki harga yang tinggi. Maka itu ketika Tuhan berkata kepada umatnya di pembuangan itu, engkau berharga. Jadi artinya bahwa keberhargaan, bernilainya umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu tidak ditentukan oleh situasi. Status sosialnya seperti apa, hartanya berapa, kepandaiannya seperti apa, talentanya bagaimana. Nilai keberhargaannya tidak diukur dari itu. Tetapi dari siapa yang membuat. Maka itu ketika umat Tuhan di tengah pembuangan, di dalam kondisi yang terpuruk, Tuhan ingin membangkitkan kembali dengan satu pengharapan baru bahwa mereka berharga. Dan saya pikir ini menjadi hal yang sangat relevan di dalam hidup kita, saudara. Di tengah masa pandemi ini, mungkin kita merasa bahwa saya ini tidak ada harganya sama sekali. Mungkin karena kita terdampak, kena PHK, ekonomi jadi terpuruk dan sebagainya. Mungkin kita sebagai pengusaha juga akhirnya mengalami kondisi yang sangat berat. Lalu kita merasakan bahwa, aduh, hidupku ini tidak berharga sekarang ini. Saudaraku, biarlah ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, nilai keberhargaan hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Kita ini sedang sukses atau kita sedang terpuruk. Kita ini sedang sehat atau kita ini sedang sakit. Kita ini sedang hebat-hebatnya atau kita sedang putus asa. Nilai keberhargaan hidup kita itu karena kita ini dicipta oleh Tuhan. Saya kira ini penting untuk menjadi dasar kehidupan kita. Bahwa hidup kita ini berharga karena kita ini dicipta oleh Tuhan. Maka itu di dalam ayat yang pertama kita bisa melihat di mana Tuhan menegaskan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jadi keberadaan umat Tuhan itu menjadi berharga bukan karena mereka sebagai bangsa yang hebat, punya kekuatan militer yang dahsyat, bukan, tetapi kesadaran bahwa keberadaan mereka itu dicipta oleh Tuhan, itu yang akan memberi satu kekuatan, memberikan satu keberanian untuk betul-betul menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, dan mensyukuri akan segala keadaan. Dan biarlah ini juga menjadi bagian kebenaran bagi kita ketika saat ini kita belum bisa beribadah di gereja. Mungkin kita masih harus tetap di rumah, bekerja di rumah, sekolah juga di rumah untuk anak-anak. Dan mungkin kita juga semakin padat kesibukan di rumah. Itu seringkali justru menimbulkan satu konflik. Karena menurut penelitian saudara, karena harus tinggal di rumah, itu ternyata menimbulkan tingkat KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat tajam. Karena selama ini dianggapnya biasa-biasa saja, ketemu di rumah ketika sudah capek semua istirahat. Tetapi ketika beraktivitas bersama-sama dari pagi sampai malam, besok ketemu lagi, lu lagi, itu bisa menimbulkan konflik. Tetapi biarlah ketika kita tahu bahwa diri kita ini berharga, bukan karena keadaan kita. Diri kita ini berharga, bukan karena status kita. Diri kita ini berharga, bukan karena kekayaan yang banyak yang kita miliki. Tetapi karena setiap kita dicipta oleh Tuhan. Sehingga hidup kita ini boleh saling menghargai. Sebab apa? Sebab dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, bahwa kita ini dicipta segambar dan serupa. Sehingga kesadaran itu boleh menolong kita di tengah keadaan-keadaan yang sulit yang kita hadapi saat ini. Yang kedua, saudara,
Jadi ketika kita di dalam segala keadaan, sebagaimana umat Tuhan di dalam pembuangan itu, Tuhan tidak menyerukan untuk menjadi kaya, menjadi hebat, bukan. Tetapi Tuhan ingin menegaskan bahwa keberadaanmu itu adalah milikku, kepunyaanku. Itu jelas beberapa kali diulang, saudara, di dalam ayatnya yang pertama tadi, di dalam frasa terakhir. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Hidup kita ini sebagai orang percaya yang menjadi pemilik utama, bukan kita, bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan. Apalagi pemilik hidup kita ini bukan dunia, bukan karena usaha pekerjaan kita yang membuat kita bisa ada seperti ini, bukan karena kita hebat lalu kita menjadi seperti ini, tetapi karena kita ini dimiliki oleh Tuhan, sehingga Tuhan itu memelihara senantiasa. Maka itu di dalam ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Jadi ada kataku, ada katamu, itu untuk menunjukkan satu kepemilikan, satu hak yang berkuasa atas hidup umat Tuhan, yaitu Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Jadi ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini dimiliki oleh Tuhan, dimiliki oleh Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena kata yang dipakai itu kata Tuhan, itu pakai huruf besar semua yang menegaskan tentang Yahweh. Dan itulah yang ditegaskan oleh Tuhan sendiri. Engkau ini milikku, kepunyaanku. Maka itu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Bahwa kita perlu tahu bahwa hidup kita ini adalah umat pilihan Allah. Imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan daripada Allah. Saudara, ketika kita menyadari bahwa nilai hidup kita ini berharga karena kita dimiliki oleh Tuhan, maka kita tidak mudah-mudahnya untuk putus asa. Kita tidak mudah-mudahnya patah arang, apalagi sampai memiliki satu pemikiran, lebih baik aku tidak lagi di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, justru ketika kita sadar bahwa dalam kondisi yang sulit ini, kita tetap dimiliki oleh Allah. Biarlah itu semakin memberdayakan hidup kita, semakin mengembangkan potensi hidup kita. Dan kita ini juga akan semakin menjaga keberadaan diri kita, karena kita ini adalah milik Tuhan. Hidup kita tidak sembrono. Maka itu kalau di tengah pandemi ini lalu ada protokol kesehatan yang harus kita jalani, ya saya bersyukur saudara ya, melalui ibadah diatur semua sedemikian rupa. Duduk, tidak boleh berdekatan. Dulu biasanya kalau ibadah selesai itu bisa kongko, cangkruk, bareng-bareng, dekat sambil makan, minum, dan sebagainya. Tetapi sekarang tidak memungkinkan semua itu terjadi. Tetapi sekalipun demikian, saudara, biarlah kita menyadari bahwa kita ini tetap dimiliki oleh Tuhan. Sehingga kalau toh ada anak-anak Tuhan yang terpapar virus corona, lalu dipanggil oleh Tuhan dengan cara sakit seperti itu. Biarlah kita juga menyadari bahwa hidup kita ini baik sehat maupun sakit, baik kita masih hidup maupun nanti kita ini meninggalkan dunia, kita ini tetap milik Tuhan. Maka itu di dalam surat Roma, Paulus menegaskan bahwa baik maut maupun hidup, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa dari kasih Allah kita tidak dipisahkan? Karena kita ini milik Tuhan. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang akan menjaga kita. Maka ketika kita memiliki kondisi seperti itu, bahwa nilai keberhargaan diri kita, karena kita dicipta oleh Tuhan, karena kita dimiliki oleh Tuhan, maka dengan demikian, sebagaimana David Livingstone, saudara, seorang misionaris dari Inggris, yang melayani pemberitaan firman Tuhan di Afrika, sampai akhirnya dia meninggal di sana, dia mencintai jiwa-jiwa yang ada di Afrika. Saudara, perbedaan warna kulit, status, dan sebagainya, jauh berbeda, saudara. Ketika David Livingstone tinggal di Inggris, lalu sekarang di Afrika, itu jauh berbeda. Tetapi kenapa David Livingstone mau ke Afrika, satu tempat yang tidak nyaman? Karena dia tahu, di sana pun juga ada jiwa-jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang diciptakan oleh Tuhan, yang dimiliki oleh Tuhan, untuk berhak untuk mendengarkan berita Injil. Maka itu dia menyimpulkan bahwa manusia berharga bukan karena kehebatan dirinya yang hebat, melainkan karena anugerah Tuhan
yang hebat dalam Kristus yang membuat manusia itu berharga. Jadi ketika kita menyadari hal ini, bahwa saya berharga karena saya dicipta oleh Tuhan, saya dimiliki oleh Tuhan, maka kita pun juga akan menghargai orang-orang di sekitar kita. Suami menghargai istrinya. Justru ketika di dalam masa pandemi ini, justru ini menjadi kesempatan saya menghargai, saya mengasihi, mencintai istri saya. Jangan dijadikan alasan untuk justru konflik. Justru ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan. Demikian juga sebaliknya, orang tua terhadap anak, saudara bersaudara, maka itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Nilai keberhargaan kita tidak ditentukan oleh apapun di dalam dunia ini. Tetapi nilai harga diri kita di mata Tuhan itu karena Tuhan mencipta kita. Karena Tuhan memiliki kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat teduh bersama di hadapan Tuhan. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sungguh anugerah yang besar bagi kita, karena kita diciptakan berharga, mulia, dan Dia mengasihi kita. Untuk itu, biarlah keluar dari mulut kita senantiasa pujian, pengagungan kepada Dia. Dia yang layak ditinggikan. Bersyukur padamu Tuhan.
bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, yang mengasihiku. Kau Tuhan yang mengasihikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih indah dan lebih berharga. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami dengan dinyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang jauh melebihi apa yang bisa kami mengerti. Karena di tengah segala keadaan, ternyata Engkau menyatakan bahwa diri kami adalah berharga di mata-Mu. Bukan karena hebatnya kami, tetapi karena Engkau yang mencipta kami. Karena Engkaulah yang memiliki hidup kami. Sehingga dengan demikian, ketika kami harus menghadapi berbagai macam persoalan, di dalam kehidupan kami boleh tetap percaya bahwa diri kami ini adalah berharga di mata Tuhan. Sehingga kami merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami boleh tetap memiliki pengharapan di tengah segala keterpurukan ini. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sakit. Kiranya Tuhan jamah. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menopang senantiasa. Kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mengalami berbagai macam pergumulan oleh karena dampak pandemi ini. Kiranya Tuhan juga yang akan terus menopang, sehingga jemaat-Mu boleh tetap memiliki satu damai sejahtera dan sukacita serta pengharapan, karena mereka percaya Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menopang di dalam segala kebutuhan hidup mereka. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, biarlah Engkau memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah untuk boleh bergandeng tangan untuk bisa menangani pandemi ini dengan baik. Demikian juga untuk aparat supaya bisa menstabilkan keamanan situasi secara sosial kemasyarakatan di tengah kondisi yang sulit ini. Demikian juga kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat, dan sebagainya, dan juga fasilitas rumah sakit. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau yang memberi kekuatan, memberikan satu pengharapan bahwa mereka di dalam berjuang bukan sendirian, tetapi Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga menyerahkan untuk pergumulan daripada gereja-Mu
GKI Wiyung Royal Residence ini tentang kebutuhan seorang pendeta. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati, dan Engkau mempersiapkan siapapun hamba-Mu yang Engkau utus, kiranya itu boleh menjadi alat Tuhan untuk membangun, menumbuhkan iman jemaat-Mu di tempat ini. Inilah doa hamba-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar, kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta lisan yang perlu kita ketahui. Itu yang pertama, ibadah tanggal 19 Juli 2020 pukul 8 dengan pembicara Pendeta Sandi Nugroho dengan tema Asap, as soon as possible. Yang kedua, kumbang besar, ini melalui link Zoom, hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pukul 19. Yang ketiga, jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom dengan nomor berikut ini. Pelayanan pemberkatan nikah gerejawi. Apabila tidak ada surat keberatan yang sah masuk dari jemaat, maka akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 pukul 10.00 di GKI Wiyung Royal Residence atas nama Saudara Yohanes Angga Dwi Rianto dengan Saudari Agnes Dian Kristi. Keduanya adalah anggota GKI Wiyung Royal Residence. Mohon dukungan doa jemaat bagi persiapan calon mempelai. Penundaan pembukaan ibadah di gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melihat situasi kota Surabaya yang belum memungkinkan, maka kami Majelis Jemaat GKI Wiyung Royal Residence menunda untuk dibuka ibadah di gereja sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.
Jemaat diundang untuk tetap mengikuti ibadah online melalui channel YouTube GKI Wiyung Royal Resident setiap hari Minggu pukul 8.00. Dan juga jemaat dihimbau untuk melihat protokol ibadah GKI Wiyung Royal Resident yang telah diunggah di channel YouTube sebagai persiapan ibadah new normal. Demikian, terima kasih. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan melalui berangkas gereja. Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam berangkas setiap hari kerja pukul 9 sampai 18, atau bisa melalui transfer ke BCA atas nama GKI Wiyung. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bagian Alkitab yang mengajarkan kita memberikan persembahan dari Mazmur 54 ayat 8 mengatakan demikian, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan betapa banyaknya, Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3 untuk mengantarkan kita memberikan persembahan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami ini berharga di mata-Mu. Di dalam ungkapan syukur kami pun diberikan kesempatan memberikan persembahan terbaik. Dan kami memberikannya ini Tuhan, lewat persembahan ini, biar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau Tuhan yang mengkuduskannya. Biar persembahan ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, melalui gereja ini, melalui majelis jemaat dan badan pelayanan yang mengelolanya. Tuhan, kami menyerahkan semua persembahan yang terkumpul,
baik melalui transfer, melalui persembahan yang dimasukkan ke dalam berangkas. Kami serahkan semuanya. Kami menyerahkan dengan ucapan syukur dan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita akan mengangkat satu pujian, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika sungguh semula tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kekuatan, dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kasih-Mu Tuhan yang kurasa melebihi emas permata. Oleh kasih-Mu seluruh hidupku berharga di mata-Mu. Oleh kasih-Mu seluruh hidupku berharga di mata.